Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah, dan juga dalam kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini Allah pertemukan kita dalam suatu acara, yaitu tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, yang mana itu adalah salah satu sifat orang-orang yang tidak merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr. Untuk itu kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan juga mensyukuri nikmat tersebut dengan terus mengkaji dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, kemudian bisa sebagai jalan yang mudah untuk menuju ridha Allah dan surga. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap berlimpah curah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai penutup nabi dan rasul, dan beliaulah yang mengajarkan kepada kita al-haq. Untuk itu marilah kita ketika mendapatkan suatu perbedaan, ada perselisihan, ya farudduhu ilallahi wa rasulih, yaitu mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika kita tidak mengembalikan kepada Allah, tidak kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti nanti yang bermain adalah hawa nafsu. Untuk itu alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali membacakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutan dari hadis yang kemarin, ya, yang mana kemarin berkaitan dengan masalah hasad, ya, yang hasad sendiri itu memiliki suatu pengaruh yang sangat buruk, ya, minimal ada 5 pengaruh, ya, kemarin kita sebutkan. Nah, di sini sudah kita bacakan kemarin, minimal ada 5 pengaruh untuk pelaku hasad tersebut. Yang pertama adalah ifsadut ta'ah, mereka itu merusak ketaatan. Artinya merusak ketaatan itu orang yang hasad ini auqadan nar, dia menyalakan api di dalam hatinya dan menjadikan amal soleh itu sebagai kayu bakarnya. Jadi intinya semakin dia hasad selama 1 tahun, dia akan menggunakan waktu-waktunya untuk merusak kebaikannya, dan amal solehnya akan terbakar setiap harinya, sehingga nanti ketika menghadap Allah dengan membawa pahala yang banyak, akan tetapi hanya akan diberikan kepada al-mahsud, orang yang didengki, sehingga orang tadi itu akan menjadi orang yang bangkrut. Yang kedua kemarin adalah al-ma'asi wasyurur, ya, dia akan terjatuh dalam suatu kemaksiatan dan keburukan yang banyak. Karena tanda dari hasad itu ada 3. 1, kalau orangnya ada, maka dia menjilat, memuji-muji. Yang kedua, kalau orangnya tidak ada, maka dia ghibah, menjelek-jelekkan. Kemudian yang ketiga, apabila orangnya kena musibah, maka dia diam saja. Tidak ada perwalian, tidak ada istilah ya, an-nusrah wal muwalah. Al-muwalah yakni perlindungan, sedangkan nusrah itu adalah pertolongan.
Kalau kita itu innama waliyukumullah wa rasul walladzina amanu, wali kalian itu Allah, Rasul dan orang-orang beriman, berarti kalian itu harus menolong dan melindungi orang-orang beriman. Tapi kalau ada orang beriman kena musibah terus diam saja, sedangkan hari-harinya dia dighibah kalau pas hadir, kalau pas tidak hadir, tapi kalau pas hadir dia dipuji-puji. Nah, ini indikasi dari orang tersebut adalah hasid. Yang ketiga adalah ta'ab. Ya. Ta'ab walham min ghairi faidah. Dia itu merasa capek, dia merasa payah, ya. Dia merasa ham, ya. Ini kelihatannya Pak Hashim di siapa itu? Bukan. Maaf. Ada yang kelihatannya manggil Mas. Ya, kita lanjutkan ya. Yang kedua, ta'ab walham, menderita dan capek, ya. Min ghairi faidah, tapi tidak ada faidahnya. Bagaimana orang memikirkan orang lain padahal itu bukan ranah yang dia pikir. Dia memikir harta orang lain, dia memikir usahanya orang lain, dia memikirkan istrinya orang lain, dia memikirkan hutangnya orang lain, ya. Ini kan capek. Nah, sedangkan orang hasad itu tidak bisa lepas dari seperti itu. Makanya orang hasad itu gampang kena penyakit karena secara psikis dia capek, secara fisik juga lelah. Ya. Hatinya selalu menderita apabila melihat yang dia dengki tadi itu ternyata semakin menjadi, dan fisiknya akan selalu berusaha bagaimana orang tadi itu buruk di hadapan orang lain. Kemudian yang keempat adalah hatinya buta, membutakan hati. Sebagian salaf mengatakan la takun hasidan takun sari al-faham. Jangan kamu itu menjadi orang yang pendengki karena itu akan menyebabkan sari al-faham, ya, pikiranmu pendek. Jadi pendengki itu belum selesai kita ngomong dia sudah punya kesimpulan, ya. Namanya sudah dengki duluan. Dengki ini sudah don-donnya itu sudah main, atau bahkan kadang-kadang orang itu, ya, si pendengki itu, ya, dia tidak banyak mendengarkan perkataan orang yang didengki, akan tetapi dia olah sendiri, dipikir-pikir sendiri, diolah-olah sendiri, ini nanti begini, terus akhirnya kesimpulan ujungnya seperti ini. Berarti yang dia kehendaki seperti ini, padahal sangat jauh dari apa yang dilakukan oleh si pelaku sendiri. Jadi itulah, ya, orang-orang yang ini gampang bikin kesimpulan, mudah membuat keputusan. Maka dari itu, ya, jangan kau menjadi orang yang hasad dan, ya, orang yang dengki, takun sari al-faham. Kamu akan menjadi orang yang gampang, ya, itu pendek pemahamanmu. Ya, pendek pemahamanmu. Karena saya juga pernah ketemu, ya, itu orang ini dua-duanya ini sama-sama tidak janjian. Ada dua orang sama-sama tidak janjian, ya. Yang satu datang duluan sudah setengah jam. Setelah itu yang satunya datang juga, tapi tidak ada janjian. Ternyata dua orang ini tadi itu dulu, ya, istrinya yang datang belakangan ini pernah dilamar sama yang pertama, ya, tapi nggak keterima, atau mungkin ada permasalahan apa nggak tahu, akhirnya nggak jadi, ya. Sehingga, ya, ketika yang pertama, ya Ustaz, tolong doakan anak saya nanti supaya menjadi anak yang pinter. Yang kedua langsung saut, ya, itu bukan yang pinter, semoga nanti jadi anak yang soleh. Anak soleh itu orang kudu pinter, ya, tapi taat sama Allah Subhanahu wa taala. Rame. Tung kayak orang ini kayaknya luka lama sobek lagi, ya. Itu terus rame berdua itu. Pak, ini ada apa? Saya kan nggak tahu permasalahan di antara keduanya. Jadi sifat ini tadi itu terbakar lagi, dan dia, ya, yang pertama tadi itu, yang kedua harusnya nggak perlulah intinya membumbui seperti itu, ya. Karena memang karepe wong kuwi ya pinter dalam urusan agama, karena anaknya memang mondok di pesantren. Kalau pinter dalam urusan din kan pemahamannya juga baik. Tapi yang kedua langsung, ya, ini karena apa? Karena ada, ya, hasad sebelum
sebelumnya. Lah ini Ikhwan Fillah arsyadakumullah. Jadi sari'ul faham, gampang keliru dalam memahami orang lain, ya. Al-khamis al-khadlan, ya. Kamu menghinakan dirimu sendiri, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong dari angan-angan dan keinginanmu. Ya. Jadi orang hasad itu kan punya angan-angan. Angan-angannya supaya nikmat yang ada yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Sedangkan orang lain itu juga orang beriman, orang yang taat sama Allah. Uang dan hartanya digunakan untuk ketaatan. Tapi dia berangan-angan supaya itu hilang karena itu. Nah, pikiran dia dengan mungkin membuat pembenaran-pembenaran, Allah itu akan bersama dengan dia. Ya, tapi ternyata tidak. Orang-orang hasad ini tadi itu bahkan dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kehendaknya. Lah sehingga ketika dia itu mempunyai keinginan A, keinginan B, ternyata nikmat Allah terus berjalan, ya, untuk orang tadi itu, maka dia akan menjadi orang yang capek pikirannya, ya, keluh kesah jiwanya, ya, gampang kena penyakit, ya. Nah, padahal ini merupakan sebuah kegiatan yang memang sangat sering, ya, dilakukan oleh manusia, suatu amalan yang sering dilakukan oleh manusia. Untuk itu, Ikhwan Fillah arsyadakumullah, disimpulkan bahwa, ya, orang, ya, yang maksud orang yang didengki itu, ya, satu, ya, agama dan dunianya tidak akan terbahayakan oleh oleh pendengki. Jadi hartanya dunianya aman, dinnya juga aman. Nah, bahkan keuntungan bagi orang ini tadi itu wa ma nafa'ahu fid din fawadih. Keuntungan dia dalam urusan agama, jadi keuntungan orang yang didengki, ya, dalam urusan agama itu jelas. Apa itu? Ya, li'annahu madlum. Dia itu terzalimi. Yang namanya orang terzalimi itu la siyama idza kharajal hasad ila al-qaul wal fi'l bil ghibah. Apalagi kalau orang yang hasad tadi itu sampai mengeluarkan ucapan, maksudnya adalah ghibah. Tidak mungkin orang hasad itu kok memuji-muji kebaikan yang didengki, tidak mungkin, ya. Pasti dia akan, ya, menceritakan keburukannya. Anda yang didengki itu baiknya adalah 95%, dia pasti mencari yang 5% untuk diceritakan kepada orang lain, nyari nyari jeleknya, ya. Tuh. Nah, yang kedua, bil fi'l, dengan anggota badan, entah itu dengan tangannya, entah dengan kakinya, entah dengan jari-jarinya, ya, menyebar di Facebook atau apa dengan WA-nya, membuat status yang macam-macam, ya, fitnah-fitnah, ya. Lah yang seperti ini tadi itu Ikhwan Fillah sadaqallah, ya, menjadikan apa? Menjadikan orang yang maksud tadi itu akan panen kebaikan tanpa berbuat. Gitu. Wah, enak lagi. Enak jadi orang yang didengki. Nah, dengki wong sak akeh-akeh, ya. Yang penting dalam kebaikan lah, ya. Yang penting dalam kebaikan. Maka orang ini tadi itu apa? Tanpa berbuat kebaikan apa-apa, cukup dia diam saja, dapat apa? Dapat pahala, ya. Fulan ngasih pahala banyak, fulan ngasih banyak, fulan ngasih banyak. Lah si pendengki walaupun sholatnya sudah banyak tadi itu banyak, gotong royong buat jenengan, ya. Gotong royong buat memberi pahala untuk kita nanti. Nah, ini keuntungan orang yang didengki ketika nanti di akhirat dalam urusan dinnya, ya. Wa amma manfaatuhu fid dunya, sedangkan urusannya di dunia, fahuwa anna ahamul aghrad al khalqu isaatul a'da. Jadi salah satu, ya, Allah ciptakan hambanya di dunia ini tadi itu, ya, yang paling penting tujuannya adalah untuk menghinakan dan memburukan a'da, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas pendengki itu bukan di jalan Allah. Pendengki itu jelas di jalannya iblis, karena kemarin sudah dijelaskan, ya, yang menjadi tokoh pendengki pertama
itu adalah iblis karena dia dengki terhadap Adam alaihi salam. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi, hasadan min indi anfusihim wa katsirun min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Nah, satu iblis, yang kedua Yahudi, itu dengki. Ya. Nah, maka dari itu si pendengki ini tadi itu ya, dia akan terhinakan dan akan nampak buruk, akan nampak hina. Coba ketika Anda dengki dengan orang, kemudian Anda menceritakan di situ, kemudian ya Anda rekam. Setelah Anda rekam nanti, setelah Anda pulih menjadi baikan lagi, tonton, antum lihat. Maka Anda akan melihat di situ sesuatu yang sangat buruk sekali apa yang telah kita kerjakan. Ya. Bahkan Ikhwan Fillah arsyadakumullah, tidaklah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati suatu gunung atau melewati suatu lembah atau menyeberangi suatu sungai, ya, kecuali oleh yang membuat ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini tadi itu apa? Gregetan, yang membuat mereka itu marah, ya, illa kutibalahu amalun soleh. Tidak ada lain kecuali bagi orang muslim tadi itu ditulis amal soleh. Jadi tak pola-polain jenengan, ternyata kok membuat orang kafir itu gregetan, entah itu dalam ekonomi, entah itu dalam bersosial masyarakat, sehingga mereka merasa terhalangi oleh Anda, ya, padahal Anda enjoy saja dalam melakukannya, ya. Itu atau mungkin ngajar Iqra di tempat terpencil, itu kan kayak faidahnya ngapain gitu, nggak banyak. Akan tetapi orang-orang Nasoro yang mungkin mau mengadakan suatu misionaris kristenisasi dan lain sebagainya akan merasa terhalangi oleh Anda, maka kutiba lahu amalun soleh, ditulis bagi seorang ikhwah yang mengajar Iqra tadi itu sebagai amal soleh. Ini keuntungan dari orang yang didengki di dunia dan di akhirat, ya. Sekarang hadis berikutnya kita bacakan, ya. Anas, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tawadda ithnani fillahi jalla wa azza au fil islami fayufarriqu bainahuma awwala dzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Jadi ma tawadda ithnani fillahi azza wa jalla, ya, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, au fil Islam, atau tidaklah ada dua orang yang saling mencintai dalam Islam, ya, fa yufarriq bainahuma, ya, maka keduanya kok menjadi berpisah, menjadi saling membenci. Awwalu dzambin yuhaddithuhu ahaduhuma, yang memisahkan di antara mereka berdua adalah awwala dzambin, ya, sapa sing ngerjake dosa, siapa yang mengerjakan dosa pertama di antara keduanya. Maka salah satu di antara mereka yang melakukan suatu dosa, maka pada waktu itu dia akan ya, menjadikan nikmat Allah yang berupa persahabatan, pertemanan dunia akhirat ini menjadi perpecahan. Jadi tidaklah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Islam, kemudian mereka itu terpisah, tidak ada lain kecuali adalah karena dosa yang dikerjakan oleh salah satu di antara keduanya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Di sini dijelaskan dalam syarahnya, ya. Awwalu dzambin yuhaddithuhu ahaduhuma qala syaikhuna fit ta'liq awwalu dzambin kadza wa marra alaihi syarih al-Jailani Jami'u Shaghir. Di sini dijelaskan tsumma ta'aqattu min darini hinama ra'aituhu fil musnad wa hakadha ala swab min hadis ibnu Umar. Di sini dijelaskan fa yakunu tafriq uqubah lidzalika dzunub. Jadi ternyata perpisahan dari dua orang yang mencintai karena Allah kemudian saling membenci, apa itu? Uqubah lidzalika dzambi.
merupakan suatu sanksi dari dosa yang dikerjakan oleh salah seorang dari keduanya, atau bahkan dua-duanya melakukan dosa, sehingga menjadikan ya mawaddah yang Allah berikan tadi itu berubah menjadi iftiraq, menjadi sebuah perpisahan di antara keduanya. Walihada qala ba'duhum, ya, idza taghayyara sahibuka alaika fa'lam anna dzalika min dzambin ahdatsahu. Apabila saudaramu, teman akrabmu, ya, terus kemudian teman ngajimu, terus kemudian ya teman beramal solehmu, kok mereka itu taghayyara, berubah terhadap dirimu, fa'lam, ketahuilah, anna dzalika min dzambin ahdatsahu, tidak ada lain kecuali perbuatan dosa yang kamu kerjakan. Hanya Abu Darda rahimahullah, beliau itu mengatakan bahwa barang siapa yang dia itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya memasukkan ke dalam hati teman-temannya tadi itu rasa kebencian kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi guru ngerti-ngerti geding, ya, tahu-tahu ndak suka, tahu-tahu ndak ada sebab apa-apa, terus kemudian dia tidak suka. Nah, ini disebabkan disebabkan karena seseorang tadi itu banyak melakukan dosa di saat sendirian. Jadi introspeksinya adalah ketika kita itu tidak disuka oleh orang lain, ya, itu ya bisa yang pertama itu karena memang orang lain itu dengki, atau yang kedua tadi itu adalah karena dosa yang telah kita kerjakan, sehingga akan berpengaruh kepada orang-orang dan sahabat-sahabat kita yang dulu mencintai kita, oleh Allah dicabut kecintaannya dan ditukar dengan perpecahan. Nah, untuk itu Muslim itu istimewa, ya. Ngapa ya kok saya seperti ini, ya? Ditadaburi, aku kakean dosa, aku terlalu banyak berbuat dosa, ya. Bahkan para salaf dulu itu sampai ya suatu dosa yang menurut kita mungkin hari ini bukan dosa, ketika beliau itu berjalan lewat di rumah yang bagus, ya, lewat rumah bagus, terus kemudian dia cuma mengatakan, ini rumahnya siapa ya? Nek aku punya kayak gini lah enak. Maka dia menghukum dirinya berpuasa selama 1 bulan, menyangsi dirinya karena mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia dan mendorong dirinya untuk hubudun ya. Jadi ini hanya seperti itu yang kita anggap mungkin itu bukan merupakan sebuah kekeliruan, tapi bagi dia ini adalah suatu kesalahan, sehingga dia harus menghukum dirinya sebanyak ya 1 bulan untuk berpuasa. Nah, ini Iwan Bidin, para salaf kita ini ternyata luar biasa sekali dalam urusan dosa ini. Betul-betul dia sangat peka, ya, untuk membersihkan dari dosanya, dan peka untuk berbuat kebaikan, ya. Mari kita lihat misalnya saja contohnya kepekaan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu saat, ya, ada 2 sahabat Rasulullah yang berselisih, yang mana perselisihannya ini disebabkan apa? Disebabkan pohon kurma. Jadi pohon kurma ini tumbuhnya itu di fulan B. Terus kemudian di fulan B ini tadi itu mentelungnya, ya, yang akhirnya daunnya jatuhnya, terus kemudian bunganya jatuhnya, ya, kotorannya jatuhnya itu ke tempat si A. Akhirnya si A, ya, bilang pada si B, mbok tolong dibersihkan supaya tidak ngotori tempatnya orang. Ya, dia tetap nggak mau. Ya udahlah, kalau tidak mau, ya, kurma Anda ini, ya, tak belinya saja, tak tebangnya, supaya nanti tidak mengotori tempat saya. Ya, atau nanti kalau buahnya jatuh dimakan anak saya supaya menjadi halal, ya. Tapi orang tadi juga tidak mau. Oh, jangan, ini kurma satu-satunya warisan leluhur, ya, jangan sampai dipotong. Akhirnya apa? 2 orang ini terus bagaimana solusinya? Kamu berarti selalu mengotori tempat saya, pekarangan saya.
Akhirnya Rasulullah SAW ya pun sampai ikut hadir di situ. Setelah hadir di situ, Rasulullah SAW mendamaikan, tapi ternyata belum berhasil, dan akhirnya memberikan janji kepada orang yang apa? Ya, orang yang si B ini tadi, hai fulan, tebanglah pohon kurmamu, maka Allah akan menggantinya dengan pohon kurma yang ada di surga. Si B tetap tidak mau, ya, biarin ya Rasulullah, ya. Sebenarnya ya enggak begitu merusak amat, enggak begitu ngotorin amat itu, ya. Akhirnya ada sahabat yang lain yang mendengar dari kisah ini tadi itu, yang waktu itu datang ke situ bersama dengan Rasulullah, ya. Lah ketika datang ke situ, sahabat ini tadi itu peka dia dengan kebaikan. Akhirnya apa? Dia berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, apabila ya kurma itu aku ganti dengan kebun kurma, terus orangnya mau, apakah nanti ya Allah akan menukar kurmaku itu dengan kurma yang ada di surga? Maka jawabannya iya, ya, Allah akan tukar kurmamu tadi itu dengan kurma yang ada di surga. Akhirnya dia datang, hai fulan, gimana? Aku tawarkan kepadamu, kalau pohon kurmamu yang satu ini tak tukar dengan saya mempunyai kebun kurma. Isinya ada berapa puluh atau berapa pohon, ya, yang sudah berbuah semuanya. Jadi Anda tinggal memetiknya dengan ini, ya, tinggal menikmati hasilnya. Maka jawaban orang tadi, oh kalau begitu saya setuju, ya. Maka selesailah permasalahan, kemudian ditebanglah pohon kurma tersebut. Lah sahabat yang satu ini loh, yang bersama dengan Nabi ini betul-betul mempunyai kepekaan dalam kebaikan, ya. Kenapa? Ketika sing janjeni Nabi loh, ya. Nabi ini yang menjanjikan Nabi. Kalau yang menjanjikan kita kan, atau mungkin yang menjanjikan hanya istilahnya itu makelar atau apa. Ya, ini masih memungkinkan untuk dusta. Tapi kalau sudah Nabi, nanti akan diganti dengan pohon kurma di surga. Dia berpikir, lah nek aku duwe pohon kurma ning surga, mosok aku ning neraka. Ya. Lah terus panennya piye? Orang yang masuk neraka, pohon kurmanya di surga, kan nggak mungkin. Pasti kalau diberi pohon kurma di surga, ya berarti orangnya juga ada di surga. Nah ini kepekaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebaikan. Makanya seringkali kadang-kadang kita itu tidak peka dengan kebaikan. Ada kebaikan dan amal soleh yang sebenarnya lewat mondar-mandir di depan kita, tapi kita tidak memahaminya, ya. Lah ini tipe-tipe yang seperti ini, Ikhwan Fillah, itu disebabkan karena banyaknya dosa yang sudah menumpuk pada diri kita, sehingga kita dengan kebaikan itu tidak peka, atau bahkan dengan dosa pun kita akan mengatakan dia biasa, ya. Itu. Mosok ada orang dandanannya model kayak gitu, wow, kalau di tempat saya biasa itu. Lah tetap harus kita katakan itu adalah dosa, jangan biasa. Ya. Kalau kita katakan biasa, akhirnya kita menjadikan, ya, sebenarnya amalan dosa kita anggap suatu hal yang biasa saja. Ini adalah kekeliruan yang besar. Namanya kita tidak peka dengan dosa, dan juga kita tidak peka dengan kebaikan. Ya. Ini. Nah, untuk itu Ikhwan Fillah, di sini kesimpulannya adalah, ya, apabila dua orang, ya, yang dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat berupa nikmat ikhwana, nikmat persahabatan, paseduluran, ya, pertemanan, ya, sesama muslim antara satu dengan yang lain. Yang nikmat ini seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Ya, Allah itu memberikan nikmat berupa takliful qulub. Hati mereka itu saling lunak, saling bersahabat, saling mencintai. Ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andaikan kalian itu menginfakkan seluruh bumi dengan cara apapun caranya, ya, untuk mempersaudarakan satu orang, ya, atau mungkin satu kelompok, itu ma allafta baina qulubihim. Kalian tidak akan sanggup. Tapi itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah bersahabat ini jangan dirusak.
Lah rusaknya suatu persahabatan itu sebenarnya apa? Tidak terus kemudian kita menyalahi dengan satunya, tidak, itu saja. Tapi rusaknya suatu pertemanan dan persahabatan ini tadi itu karena apa? Sebenarnya amal dosa yang kita kerjakan. Ya, amal dosa yang kita kerjakan. Sehingga seperti yang dikatakan ya, seorang ulama tadi itu ya, bahwa idza taghayyara sahibuka 'alaika, apabila temanmu itu kok berubah sikapnya terhadap dirimu dari mencintai menjadi membenci, ya, apa? Ya, fa'lam anna dzalika min dzambin ahdatstahu. Itu ketahuilah kalau itu adalah suatu dosa yang telah kalian kerjakan. Ini barometer loh ya. Ini suatu ukuran. Ya. Untuk itu ya kita harus introspeksi dari urusan seperti ini. Qala al-Musni, Imam al-Musni beliau mengatakan, idza wajadta min ikhwanika jufaan fatub ilallah. Kalau ada kau jumpai temanmu itu tahu-tahu kok benci sama kamu, nggak suka sama kamu, fatub ilallah. Maka taubatlah pada Allah. Astagfirullah. Mungkin aku ngelakoni dosa tapi tidak sengaja, atau mungkin tidak saya sadari. Ya. Atau mungkin kita sadari tapi belum bisa taubat dari amal soleh ini tadi itu. Sehingga apa? Setiap kau melihat ada temanmu yang dulu itu sudah saling mencintai, saling bersahabat, kok ada suatu perpecahan, ada kebencian terhadap dirimu, fatub ilallah. Maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Supaya sifat saling mencintai ini tadi itu akan rapat kembali. Jadi tidak bisa, ya, karena perpecahan ini tadi itu sebenarnya adalah at-tafriqu uqubatun lidzalika dzambi. Karena perpecahan dari saling mencintai menjadi saling memusuhi ini tadi itu adalah uqubah, merupakan sanksi dari perbuatan dosa salah seorang dari keduanya. Ya. Untuk itu fa innaka ahdatsa dzamban. Ya, sesungguhnya kamu telah berbuat dosa. Wa idza wajadta minhum ziyadatan wud fadzalika li taati ahdatsaha fashkurillah. Tapi apabila kau dapati dari temanmu itu kok semakin suka, semakin cinta kepada Anda, ya, pertemanannya semakin erat, terus kemudian hubungan dalam urusan dinnya juga semakin kuat, maka yang seperti itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya Ikhwan Fillah arsyadakumullah, ya, apa? Ya. Apabila ada perpecahan dari saling mencintai, sebabnya adalah dosa. Apabila ya ada kecintaannya semakin meningkat, ya, tambah baik, maka sebabnya adalah ketaatan dan keberkahan. Ya. Nah, kurang lebihnya itu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua ini tadi itu. Kemudian ya hadis yang berikutnya ini karena banyak sekali babnya, ini dalamnya hadisnya banyak, jadi kita harus bacakan dan kita simpulkan, ya. Kita bacakan dan kita simpulkan. Tapi tetap babnya sama dalam urusan ya, dalam urusan hasad, dalam urusan saling membenci, dalam urusan saling memata-matai antara satu dengan yang lain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rif ghadabaki wa ridaki. Wahai Aisyah, sungguh aku mengetahui kapan kamu itu marah dan kapan kamu itu ridho. Ya. Qalat Aisyah berkata, qultu, aku katakan, wa kaifa ta'rif dzalika ya Rasulullah? Maka Aisyah berkata, bagaimana engkau mengetahui itu wahai Rasulullah? Qala, ya, Rasulullah bersabda, innaki idza kunti radiyah. Sesungguhnya kamu wahai Aisyah, apabila kamu itu dalam keadaan ridho, qulti, kamu akan mengatakan bala wa rabbi Muhammad. Ya. Demi Allah, ya, sebagai Rabbnya Muhammad. Ya, demi Rabbnya Muhammad. Wa idza kunti sakhitan, wa in idza kunti sakhitah, apabila kamu itu dalam keadaan marah, qulti, kamu akan mengatakan la wa rabbi Ibrahim, ya, tidak, demi Rabbnya Ibrahim, ya. Qalat qultu ajal, kata
Aisyah pada waktu itu, iya wahai Rasulullah, memang seperti itu. Lastu uhajiru illa ismaka. Aku tidaklah ya menjauhimu kecuali namamu saja. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini ya sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu paham kalau bersumpah dengan nama Muhammad berarti Aisyah ini ridho. Tapi kalau kok dia nggak bersumpah dengan namaku, nggak bersumpah dengan Rabbu Muhammad, ya, itu, maka orang ini tadi itu apa? Dalam keadaan tidak suka, ya. Demi Robnya Ibrahim, oh berarti ini Aisyah lagi ngambek ini, ya. Tapi kalau demi Robnya Muhammad, oh berarti Aisyah lagi senang hatinya. Makanya Rasulullah itu mengetahui, ya. Ini penting al-istiqra'. Bagaimana mempelajari seorang laki-laki mempelajari istrinya. Bagaimana karena model-model satu istri dengan yang lain itu kalau marah berbeda-beda. Ada yang langsung ceplos gitu. Ada yang cuma diem saja. Ada yang dia itu masak tapi terus kemudian tidak mau nawarin suaminya. Biasanya kan habis masak itu biasanya makan ya, ambilkan ya. Terus kemudian kok ini cuma masak selesai habis ya sudah. Terus pergi, atau mungkin dia bikin minuman, ya, nggak ditawarkan kepada suaminya, ya, di dapur jadi, terus dia nggak ngomong apa-apa. Oh ini berarti harus dipelajari, ya, antara wanita satu dengan yang lain mungkin bisa berbeda, ya. Nah untuk itu, ya, Ikhwan fillah arsyadakumullah, di sini Aisyah radhiyallahu anha, ya, dijelaskan oleh Imam Bukhari, ghardul Bukhari fi hadzal bab ayyubayyina sifatul hijron al-jaiz. Jadi Bukhari dalam kitab ini, dalam hadis ini ingin menjelaskan bolehnya menjauhi orang lain, ya, tapi yang diperbolehkan. Jadi menjauh dari orang lain itu tidak semuanya batil, ya. Akan tapi ada yang boleh. Wa annahu yatanawwa'u biqadril jaram. Sesungguhnya ini tergantung dari kriminalnya. Kriminalnya apa? Faman kana min ahlil isyan, apabila dia dari orang ahlul maksiat, yastahiqul hijran bitarkil kalamiyah, ya, di mukalamah, ya, bitarkil mukalamah. Kalau dia ahlul maksiat, ya, dan dia itu berhak untuk dijauhi dengan meninggalkan berbicara kepada dia. Sebagai contoh seperti orang yang maksiat tidak ikut pergi dalam perang Tabuk, ya, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Padahal dua temannya itu juga orang yang sudah tua-tua, umurnya sudah 70 tahun, ya. Kenapa? Ya, kayak perjalanannya itu adalah laukana aradan qoriban wastafaron qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus suqqah, ya. Andaikan safar itu dekat, perjalanan itu di masa yang enak, ya, di tempat-tempat yang agak teduh, ya, itu maka orang-orang munafik itu akan mengikutimu wahai Muhammad. Tapi perjalanan ke Tabuk ini ba'udat alaihimus suqqah. Ini adalah perjalanan yang panjang dan jauh, ditempuh 1 bulan saja baru sampai tempat tujuan. Sedangkan menuju ke sana itu loh, orang-orang itu sudah disebut jaisul usroh, kehabisan apa? Makanan di jalan, kehabisan minuman di jalan. Jadi sudah dalam keadaan sangat sulit, ya, sangat sulit. Sehingga adzan waktu itu di Madinah dalam keadaan panas-panasnya waktu, dan waktu panas ini tadi itu adalah waktu panennya kurma. Sehingga apa? Sehingga, ya, para sahabat ini tadi itu ada yang umurnya sudah 70 ini dipikir-pikir melaku loh Pak. Jalan kaki, ya, dari Madinah sampai Tabuk. Ya, Syekh Abdullah Azam mengatakan sekitar 800 kilo. 800 km loh ya, ke Tabuk itu. Sini Jakarta berapa kilometer? Sampai 1000 nggak sampai ya? Berapa? 700. Berarti sini Jakarta tambah 100 kilo lagi. Mungkin sampai Merak. Mau nyebrang ke Bakau sini. Ya. Jadi artinya melakukan perjalanan yang mana satu onta untuk 10 orang. Akhirnya timbangnya iri-irian, ontone dibelah wae dipangan bareng. Ya. Akhirnya jalan bareng, ontanya digunakan sebagai bekal. Ya. Ini para sahabat Rasulullah SAW, ya.
Ini 70 tahun saja karena nggak mengikuti dalam perang Tabuk ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Dihajar. Ya, dia dikasih sanksi. Apa? Tidak diajak bicara, siapapun tidak boleh diajak ini. Jadi nek tuku ya gur ngelungke duit ya, terus kemudian nek kurang ya ora oleh diajak ngomongan, pakai isyarat pokoknya intinya tambah ya, itu. Kalau susuk ya langsung disusui ya, itu. Coba dan dalam keadaan ya, sahabat ini dalam keadaan lagi disanksi seperti ini, itu datang surat dari Raja Ghassan ya, jadilah Nasoro, kamu tak jadikan pembesar, kamu tak kasih kekuasaan sekian tempat, itu semuanya sudah untuk kamu, semuanya harta yang didapatkan dari masyarakatnya, pajaknya untuk kamu dan yang lain sebagainya, keluarlah dari agamanya Muhammad ya. Akan tetapi mereka bertiga tetap tidak ya, hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 terakhir ya, 10 terakhir pun ya, istrinya tidak boleh nemani ngomong-ngomong di rumah. Kon mulih yang ngene bapake. Ya. Ditambah ini lagi ya. Tambah berat lagi. Mungkin kepikir lagi pada benaknya, bariki apa kira-kira ya. Ya. Begitu beratnya hukuman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, untuk orang yang tidak ikut dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ikhwan fillah arsyadakumullah. Jadi salah satu yang hijron diperbolehkan yaitu tarkul mukalimah. Tarkun ya, tidak boleh mengajak bicara, itu boleh. Waqti satu Ka'ab wa ashabihi. Wa makana minal mughadibah bainal ahli wal ikhwan fayajuzul hajar fihi bitarki tasmiyah masalan. Tapi kalau kita itu lagi marah bersama ikhwan, teman kita, atau ahl, istri kita, atau dengan keluarga kita, maka kita boleh apa? Bitar kita semiyah masalan. Ya. Pokoknya sedino iki mau orang nyebut abi atau tidak menyebut abah. Ya, biasanya kan babeh istri itu manggil suaminya, ya. Tapi sedino iki mau ngomong sama bapakmu loh, ya. Ngomong sama bapakmu, ngomongnya sama anaknya, ya. Atau bapake fulan, ya. Jadi tidak menyebut dari nama suaminya tadi itu. Jadi kalau Anda itu melihat kalau ada istri Anda yang biasanya manggil sayang, terus kemudian kok namanya atau bahkan malah tidak menyebut namanya sama sekali, ya, dalam ucapannya itu menghindari penyebutan nama, oh ini tanda-tandanya ya dia menghajar kita, lagi tidak suka, ya. Nah ini bitarkit tasmiyah. Atau ikhwan, ya, lagi mangkel dengan seseorang, ya, setiap cerita-cerita itu kita pasti kalau mangkel sama teman kita nggak mungkin menyebut namanya, itu oleh-oleh wae, ya, nggak apa-apa, tapi yang penting tidak berlarut-larut, cukup 3 hari, habis itu siapa yang memulai salam duluan itu yang akan mendapatkan kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Nah, ini ikhwan fillah arsyadakumullah, ya. Jadi itu. Terus di sini dijelaskan, qala al-Hafidz, Imam Al-Hafidz belum mengatakan yu'khadhu minhu istiqra'ur rajul halal mar'ah. Ya. Dari hadis ini juga bisa diambil bahwa laki-laki itu harus mempelajari sifat wanita, sifat istrinya. Nah, harus dipelajari, ya. Min fi'liha, dari apa yang dia kerjakan, wa qauluha, dan ucapannya. Kalau setiap hari kok ndremimil, ngomongnya banyak, oh ini berarti keadaannya ridho, ya. Kalau hari ini tadi itu kok ngomongnya cuma sedikit, ya, berarti dia dalam keadaan marah, ya. Jadi ciri-ciri wanita yang sakit hatinya, ya, atau mungkin dalam keadaan dia lagi marah, itu orang kakean ngomong, guru meneng baik, jadi cuma diem saja. Ketika kita deketi ya meneng baik, kita sapa ya diem saja, ya, itu tanda kalau wanita tadi itu lagi marah. Karena menurut penelitian katanya seorang wanita itu minimal 1 hari itu harus mengeluarkan, ya, kata 20.000 kata. Makanya kalau cerewet ngomong terus itu berarti dia bahagia, ya. Anda ajak ngomong sedikit gitu saja, ya, terus kemudian dengan dia menjawabnya banyak, ini tandanya bahagia. Nah, untuk itu kita harus memahami istiqra', harus memahami.
Kemudian di sini dijelaskan ya, kila, ya, dikatakan qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwa qala al-Qadhi, Imam Qadhi Iyad beliau berkata mughadhibatu Aisyah, jadi marahnya Aisyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya mimma sabaq minal ghirah, itu sebabnya adalah cemburu. Jadi nesune Aisyah kepada Nabi itu gur siji, mergo cemburu, ya. Karena memang Aisyah ini dia sudah istri yang paling disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi apa? Dia itu juga sangat cemburu, ya. Bahkan ya beliau ini cemburu dengan orang yang sudah mati, ya. Siapa yang paling dicemburi oleh Aisyah? Ya, Khadijah, ya. Sungguh aku, ya, tidak ada dari istri-istri Nabi yang lebih aku cemburu dari cemburuku terhadap Khadijah. Ya. Makanya ketika suatu saat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik cerita itu sering menyebut nama Khadijah. Kenapa? Karena beliau itu ya teman perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika menyebut-nyebut nama Khadijah, maka Aisyah mengatakan itu, ngapain sih kok tiap hari nyebut-nyebut nama wanita tua yang sudut mulutnya, ya, sudut bibirnya itu berwarna merah. Nah, mungkin itu ciri-cirinya siapa? Khadijah. Kenapa kok selalu nyebut wanita tua yang sudut bibirnya ya berwarna merah itu? Bukankah Allah sudah menggantikan ya dengan yang lebih baik darinya? Wah, karpe dia Aisyah diri beliau, ya. Maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menggantikannya, ya. Karena ketika orang itu mengingkari diriku, dia mengimani diriku, ya. Ketika harta orang itu disembunyikan, maka dia keluarkan seluruh hartanya untuk perjuanganku, dan dia ya Allah memberikan darinya untukku keturunan. Jadi nggak tergantikan yang namanya Khadijah itu. Mulai dari iman pertama kalinya, ya. Yang kedua, harta habis untuk perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya, Khadijah ini tadi itu apa? Ya, dia memberi keturunan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga apa? Sehingga Aisyah pun terdiam, gak enek tandingnya berarti Khadijah. Ya. Sahabat istri Nabi yang lain pun juga pernah cemburu kepada Nabi. Kenapa? Karena berpikir begini, para sahabat itu, Nabi itu, ya, istri yang paling dicintai adalah Aisyah, ya, itu, ya. Nabi itu, ya, istri yang paling dicintai adalah Aisyah, ya. Untuk itu, ya, para sahabat radhiyallahu anhum itu kalau mau mengasih hadiah yang enak, yang bagus, itu nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pas gilirannya tidur di rumahnya Aisyah. Jadi biar orang yang ya Rasulullah bahagia, terus kemudian orang yang sangat dicintai Rasulullah pun juga ikut bahagia. Maka para sahabat pun itu ketika memberikan hadiah itu nunggu ketika giliran dan saatnya Rasulullah itu di rumahnya Aisyah. Nah, pada waktu itu kubunya Ummu Salamah, ya, karena yang biasa berani ngomong sama Rasulullah itu salah satunya adalah Ummu Salamah. Ya Rasulullah, wahai para sahabat sekalian, mbok kalian itu ya tahu istrinya Nabi itu sama saja. Jangan kalau pas memberi yang bagus-bagus, yang enak-enak, memberi hadiah yang bagus, kok pas Nabi tinggal di rumahnya Aisyah. Ini sifat ghirah, sifat cemburu, ya, yang memungkinkan untuk masih diperbolehkan. Jadi perkara cemburu seperti ini bukan merupakan suatu dosa yang besar, ya, akan tetapi kalau ini tepat maka diperbolehkan. Bahkan bahkan Allah itu lebih cemburu dari Nabi itu lebih cemburu dari Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Ubadah itu mengatakan bagaimana? Ya, wahai istriku, andaikan aku melihat dirimu lagi berduaan dengan laki-laki lain, maka akan aku pukul dia dengan pedangku ini. Gitu. Nah, ketika seperti itu, ya, siapa yang berkata seperti itu? Kata siapa? Rasulullah pada waktu itu.
Maka para sahabat Ansor mengatakan, ya Rasulullah, itu memang Sa'ad itu tipenya pencemburu. Bahkan yang namanya Sa'ad bin Ubadah ini bekas istrinya saja itu ra enek sing wani nikahi. Ya. Engko wis beno bekase tapi kan mungkin cemburu ya, ngerti dijinggek piye, ya. Ya, dipalu dari belakang atau bagaimana itu. Dan beliau tidak pernah menikahi kecuali harus gadis. Ini seorang sahabat pemimpin Ansor namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya, akhirnya apa? Yang ketika itu Sa'ad dibela oleh para Ansor biar tidak dimarahi oleh Rasulullah, ternyata Rasulullah malah mengapresiasi dari apa yang dilakukan oleh Sa'ad. Bahkan aku lebih cemburu dari Sa'ad dan Allah lebih cemburu dari diriku. Ya. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia sangat tidak suka dengan hambanya ketika berbuat maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ya, cemburunya para istri Rasulullah yang dilakukan oleh ya Aisyah dan Hafsah dan juga istrinya yang lain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang wanita dari Bani Nadir, ya, anaknya siapa namanya itu? Siapa pemimpin Bani Nadir itu? Nah, ya itu Sofiyah, ketika sama Sofiyah. Maka pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintainya, ya, sangat mencintainya. Sehingga ya Aisyah radhiyallahu anha itu ketika melihat Sofiyah, dan bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah sama Sofiyah itu kan sudah sepuh, sudah umurnya sekitar 60, kurang lebih 60 tahun. Lah ketika Rasulullah mau meninggal, maka Sofiyah pada waktu itu ya berkata, ya Rasulullah, andaikan aku bisa merasakan sakitmu, aku ini juga ingin ikut menanggung dari sakitmu. Maka istri-istri Nabi yang di situ itu juga kumpul pada waktu itu antara satu dengan yang lain saling mencibir dan saling mengerlingkan mata, mengedipkan mata. Ya. Deloken kuwi ya. Jadi sih ada istri Rasulullah pun juga terjadi. Kalau ini terjadi pada istri Anda itu ya wajar, ya. Itu. Karena ya istri Nabi itu jelas ummahatul mukminin, orang-orang yang jaminannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu masih seperti itu juga, ya, itu. Ya, saling ya itu. Mungkin orang saiki ya enggak seperti itu, mungkin ya, ketika melihat ada salah satunya mengatakan seperti itu, dia akan mengejek pret atau bagaimana, ya, itu. Ada juga ya itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah, karena Rasulullah itu dakwahnya itu tidak dengan gini saja, tapi juga dengan surat. Yaitu di zaman ada perjanjian Hudaybiyah itu, ya, maka ada masa-masa aman Rasulullah mengirim surat. Ketika mengirim surat yang dibawakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, salah satu dari orang Ashabul Badr, itu ke Muqawqis, yaitu Raja Mesir. Ketika dia sampai di Raja Mesir, kemudian sama Raja Mesir ya diminta surat tadi dibaca. Terus kemudian diterima dengan baik. Setelah diterima dengan baik, maka surat ini tadi itu ya si Muqawqis genti menulis ya permintaan maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia belum bisa menerima ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Untuk itu ya saya sertakan kepada utusan Anda yaitu Hatib bin Abi Balta'ah itu 2 orang, yang satu namanya Sirin, yang satu namanya ya Maria Kiptiyah, ya, satu namanya Maria, satu namanya Sirin, ya. Ini kakak beradik, ya. Terus kemudian terus dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih siapa? Ya, si Maria. Terus kemudian si Sirin ini diberikan kepada salah satu sahabatnya. Yang Maria pada waktu itu kemudian Islam, ya. Kemudian ya ini ada perselisihan. Ada yang mengatakan bahwa Maria ini ya budak saja, ya, karena hadiah dari Raja Muqawqis tadi. Terus ada yang mengatakan bahwa ketika dalam perjalanan si Maria ini sedih sekali. Karena sedih akhirnya sama Hatib bin Abi Balta'ah itu dihibur. Hiburnya apa? Dikisahkan tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia kelihatannya menjadi optimis, menjadi bahagia. Akhirnya
dia ya masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tinggalnya Maria, karena Maria ini adalah pemicu dari cemburu para istri-istri Nabi. Ya, kenapa? Baru kumpul sama Nabi 1 tahun sudah hamil. Nah, sedangkan yang lain nggak ada yang hamil pada waktu itu. Ya, karena pemicu akhirnya beliau ditaruh di suatu tempat, ya, yang tempat tersebut di luar kota Madinah, jaraknya dari Masjid Nabawi itu kurang lebih sekitar 5 kilo atau 8 kilo. Ya, lah. Ini ya beda dengan istri-istri Nabi yang lain, ditaruh di sekitar Masjid Nabawi, kamar-kamarnya di situ. Ya, kenapa? Karena kalau ditaruh di situ, ya akan menyebabkan gegeran terus. Ya, akan menyebabkan gegeran terus. Akhirnya apa? Ya, Aisyah pun ya ketika melihat Maria ini tadi juga sama. Ya, ketika ada Nabi lagi bersama Maria, maka Hafsah pun marah. Ketika Hafsah marah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Hafsah, maaf, yes. Nah gitu, kalau gitu Maria ini aku haramkan untuk diriku. Ditegur sama Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu alimun hakim. Ya. Jadi, hai ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan? Ya, yaitu siapa? Si Maria tadi itu. Nah, akhirnya apa? Nah, terus ya, akhirnya apa hukumannya Nabi? Hukumannya Nabi untuk Aisyah dan juga Hafsah yang cemburu ekstrim tadi itu, ya, akhirnya dia dihajar selama 1 bulan. Nabi selama 1 bulan itu tidak menjumpai Aisyah, tidak menjumpai Hafsah, dan tidak mengajak keduanya berbicara, sehingga orang-orang munafik langsung menghembuskan bahwa Nabi mau menceraikan mereka berdua, sehingga Abu Bakar was-was, Umar pun juga was-was terhadap ini. Akhirnya Umar datang kepada Nabi dan Nabi mengutarakan ucapannya tidak akan menceraikan Hafsah, tidak akan menceraikan Aisyah. Akhirnya Umar menjadi bahagia lagi. Ketika lahir pun ya, Ibrahim ini ketika lahir, maka siapa? Ya, dijawab oleh sama Nabi, kan ditunjukkan. Hai Aisyah, ini lihat Ibrahim, ya, putranya Nabi bersama dengan Maria Kiptiah ini tadi itu. Lihat, dia sangat mirip sama aku. Jawaban ya Aisyah, gak enek mirip belas. Nah, karena cemburu buta ini bahaya. Imam Ghazali mengatakan cemburu buta itu akan membawa kepada apa? Suudon, ya, suudon kepada suami, suudon kepada istri, ya, itu orang munafik saat itu dapat jalan. Akhirnya apa? Dia bilang, oh ada orang Kipti laki-laki yang suka melayani siapa? Maria, suka membawakan kayu bakar, suka membawakan itu, ya paling-paling kui, ya, itu. Ya, ternyata laki-laki tadi itu, ya, Nabi pun sempat ragu ketika mendengar kalimat itu. Akhirnya apa? Datanglah Jibril. Setelah datang Jibril, kemudian Jibril mengatakan pada Rasulullah, memanggil Rasulullah, ya Aba Ibrahim, wahai bapaknya Ibrahim. Oh berarti aku bapaknya, ya, yakin langsung. Ya, orang Jibril nggak mungkin ngomong nipu, ya, nggak mungkin nyapu sih. Wahai Abu Ibrahim, oh berarti bapaknya aku ini. Ya. Nah ini cemburu para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau istrinya Nabi yang dulu juga sama, ya, Zulaikhah itu, ya, sama Yusuf itu, dia cemburunya ke tanah. Jadi Yusuf itu nek dijak ngomongan kan dingklu ngono, ya. Jadi dia itu sampai cemburunya nggone lemah. Nyapa toh tak ajak bicara kok yang dilihat tanah. Indahnya apa sih tanah itu? Jadi ini Iwan Widin sedangullah. Nah ini ghirah yang model seperti ini tadi itu maka diperbolehkan. Jadi kalau Anda ada istri yang seperti itu, kalau yang ekstrim mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, hinaan dan yang lain sebagainya, itu mungkin ketika Anda diamkan saja dia, tidak diajak ngomong, nggak diajak opo dan yang lain sebagainya, 1 hari, 2 hari, itu nggak masalah. Itu merupakan sebuah, ya, pada zaman Nabi pun juga dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Wa'ufiyah, dan itu dimaafkan untuk para wanita yang mempunyai sifat seperti itu, ya. Nah kurang lebihnya itu bapak dan ibu-ibu sekalian, ya. Jadi dari hadis yang terakhir ini pertama adalah, ya,
kita harus mempelajari istri kita, mengetahui kapan dia ridho, kapan dia marah. Kemudian yang kedua, ya, kesalahan yang disebutkan di sini itu yang dilakukan oleh Aisyah itu adalah dasarnya adalah suatu kecemburuan, ya, dan itu perkara yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu cara mensikapinya adalah kita mendiamkannya sejenak, ya. Jadi kita mendiamkannya sejenak, nanti kalau sudah baikan, sudah enak, sudah mulai mau menyapa, baru kita akrabi lagi. Maka itu akan ini. Jadi tidak ada tata cara orang cemburu terus kemudian kita balas, ya. Orang cemburu terus kemudian oh kok cemburunya nemen. Wah, aku tak apa jenenge? Dulen ya ta. Etok-etok cedek-cedek karo wong wedok padahal gak kenal ya ta misalnya. Itu supaya istrinya ketika melihat tambah dadi. Nah, ini malah keliru cara-cara seperti ini karena orang-orang awam yang terjadi ketika orang itu merasa dicemburui, dia malah bagaimana jarak, ya, supaya suaminya wong saya tuh nggak mengerjakan seperti itu, kok dia seperti ini memperlakukan diri saya. Nah, dia malah entah itu dengan orang lain atau bagaimana supaya yang satunya ini, ya. Karena ada dulu kisah orang yang dia terjerembab dalam zina, ya, dengan orang lain karena sebenarnya dia cuma mau membalas suaminya, ya. Jadi suaminya itu kadang-kadang dia bercemburu berat pada suaminya, dikiranya melakukan suatu hal yang dosa terhadap orang lain, perempuan lain, akhirnya dia minggat dari rumah. Terus kemudian kebetulan, ya, saya itu punya kenalan. Nah, kenalan saya ini orang Ratau Mambu Agomo, itu tidak begitu bau masalah adin, ya. Sehingga apa? Kok ini orang di alun-alun, ya, nangis, ya, nangis sendirian, ya, sama dia sebagai buaya, ya, dia dekati. Jadi apa mbak, anu apa itu tak carikan tempat mina biar nanti malunya tidak apa kok malunya, nangisnya tidak di alun-alun tapi di hotel, ya, carikan sana. Terus kemudian golek ke mangan, golek ke apa sampai 2 hari, akhirnya melakukan dengan orang tadi itu, mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Nah, ini Evan Widin Arsadakumullah dan para umat sekalian, ya, itu adalah cara yang salah dalam mengatasi suatu kekeliruan dalam kecemburuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.